yaitu THD, tata hidang, berarti ruangan tata hidang ya. Kita balik coba input data. Ruangan nomor 48. Mana ya 48? Nah ini nih. Ini tata hidang ya. THD. Nah, begitu ya. Jadi yang pertama ini informasi kelasnya. 19 ini kode gurunya, 40 ini jumlah jam mengajar guru ini, 40 ini terbagi yang biru ini nih, yang biru ini misalkan ini, dan 3333 7777 ya. Jadi 40. Kemudian yang hijau ini adalah sudah atau belumkah diisi untuk kode 19 ini misalkan ya. Nah, ini ada kode 19 saya delete. Berarti masih 0, sama saya dikosongkan. Kalau kita isi 19, nah bertambah 1, ini bertambah 1 dan ini bertambah 1, jadi terisi semuanya. Ya, ini nih merah belum terisi ya, biarkan saja, tidak apa-apa. Di sini kita bisa mengecek guru-guru yang belum selesai diisinya. Misalnya nih cek, misalnya di sini. Nah, ini warna yang oranye berarti belum beres diisinya. Ibu Ola Ramlan ini nomor. Ibu Ola Ramlan ini nomor 26 nih, kode 26. Ini belum beres, harusnya 17 jam. Tapi baru 16 jam. Ini Ibu Haja Jajang Cenur ini harusnya 26 jam, malah kelebihan 27 jam. Jadi harus ada yang di delete ini. Nah, yang ini artinya beliau mengajar misalkan Ibu Lulu Tobing nih. Beliau hari Senin tidak ada mengajar, hanya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ibu Uci nih, Ibu Uci. Ibu Uci mengajarnya cuma Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumatnya kosong. Seperti itu. Ini ada pengecekan di sini ya. Dicek ini, di tombol cek ini kita bisa melihat siapa saja yang belum terisi dan hari apa saja beliau mengajar. Nah, begitu ya. Di tombol cek ini. Kemudian, nah ini apa yang merah? Ini ada yang merah. Merahnya ada baris pertama ya, lihat di atas, dan ada baris kedua, lihat di bawah. Yang pertama ini artinya ada kode guru yang bentrok. Jadi misalkan ini kode guru 53, di bawah ada yang bentrok, ada nomor 53 itu ada 2 berarti. Tapi kita bingung nih, banyak kan, pusing untuk mencarinya. Maka kita klik guru ini biar terlihat. Nah, di sini kelihatan bahwa 53 ini terjadi bentroknya antara kelas 11 TB2 dan kelas 11 TB4. Nah, itu yang harus diselesaikan. Ini kelas 11 TB2 dan kelas TB4. Jadi di sini kita balik lagi, maka 11 TB2 dan 11 TB4 kita lihat. 11 TB2 dan 11 TB4 nih. Ada yang sama nih. Ini tidak boleh ada yang sama, satu kolom ini. Masa satu guru mengajar 2 kelas dalam waktu yang bersamaan? Itu tidak mungkin terjadi ya. Mungkin saja kalau kondisinya berbeda, tapi dalam aplikasi jadwal mengajar ini, kalau 2 kelas oleh satu guru ini warnanya akan merah. Nah, bagaimana dengan baris yang kedua? Ini maksudnya ada ruangan yang bentrok. Misalkan hari Selasa nih, 31 nih. Maksudnya apa 31? Ini ruangan nomor 31 nih, rambut nih ya. Ruang rambut, kecantikan berarti rambut. Berarti ada 2 guru dan beda mata pelajaran tapi dalam satu ruangan. Kan nggak mungkin. Contoh seperti beginilah. Kita balik dulu ke input data ya. Lihat di sini ada nomor 38. Ini ada kode lab 1, lab 2, lab 3. Maksudnya apa ini? Ini maksudnya lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3. Jadi walaupun misalkan gurunya ada 2, tapi ruangannya mau dipakainya 1, sebaiknya kode ruangannya ditulis jadi ada 2 atau 3 gitu. Seperti ini, lapangannya sebenarnya 1, tapi lapangannya gede, bisa dipakai oleh 3 guru misalkan. Jadi kita buat lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3.
Atau lapangannya beda-beda gitu. Atau lapangannya satu yang gede tapi bisa dipakai oleh semuanya. Itu jadi kita buat seperti ini. Kecuali ya ruangannya cuma satu, seperti ruang rambut yang tadi ya. Ini nomor 31 nih, ruang rambut. Ini hanya ada satu, ruang rambut dan ruang kulit. Tidak ada dua. Tidak mungkin ada dua guru, dua mata pelajaran dalam satu ruangan dan waktunya bersamaan. Maksudnya untuk waktu yang bersamaan ya. Jadi kita buat 3 untuk lapangan. Kalau ruangan tidak mungkin, karena ruangannya ya khusus untuk satu kelas. Seperti itu. Kita balik ke sini. Nah, bagaimana ini kalau bentrok ini? Di mana yang bentroknya? Kita klik ruangan yang ini nih. Yang ini nih, ini guru, ini ruangan. Ini ruangan, klik. Kita lihat. Nah, ini 31 ini bentroknya ini kelihatan nih merah. 10 kaca 1 dan 11 kaca 1 nih yang bentroknya. 10 kaca 1 dan nih ruangannya ada kelihatan. Dan 10 kaca 2 ini ya, ini saya blok. Tuh nih 11 kaca 1 nih 31. Ini 10 kaca 1 juga 31 ruangannya. Nih ini yang hijau. Nah, ini bentrok. Bagaimana ya? Harus salah satunya dipindahkan misalkan ke ruang kulit tadi nomor 32. Untuk kelas 10 kaca 1 udah belajar 2 jam mata pelajaran di ruang kulit dulu misalkan 32. Nih. Oh, 32 ada yang mengajar di 32 ya. Di ruang rambut juga ada yang mengajar. Jadi kita pindah ke ruang lain misalkan ke teori 1A. A1 lah. Nah, udah ruang teori dulu untuk kelas 10 kaca 1. Jadi tidak mungkin satu ruangan dipakai oleh 2 kelas sekaligus. Makanya kelas 10 mengalah aja dulu. Yang masuk kelas 11 kaca 1 karena kelasnya dari jam pertama hari Selasa sampai terakhir itu masih berada di ruangan rambut. Seperti itu ya. Jadi untuk kelas 10 KC mereka masuk dulu ke ruang teori A1 atau ruang teori yang lain atau ruang praktek yang lain yang kosong. Seperti itu. Nah, ini yang sudah saya buat selesai ya di sini untuk 36 ruangan, tidak ada yang bentrok ya. Kita klik gurunya, tidak ada yang merah. Back. Bentar dulu. Ini yang ruangannya juga tidak ada yang bentrok. Kalau ada yang bentrok pasti warnanya merah ya. Nah, kalau udah beres seperti ini, maka tinggal dicetak saja. Jadi intinya yang kita butuhkan hanya mengisi ke 5 poin ini ya. Input data, setting interval jam, setting struktur kurikulum, input jam mengajar, input jadwal mengajar. Yang ini saja yang penting. Sisanya misalkan info jadwal per guru, jadi kita tinggal nyetak saja per guru. Misalkan saya lagi Hengki Kurniawan mengajar matematika misalkan. Ruangannya belum diisi ya. Ini harusnya nanti diisi. Misalkan jangan ini misalkan Adam Jordan. Nah, misalnya 10 PW, beliau ngajar hari Senin, jam pertama, jam kedua, jam ketiga, pelajaran IPA di ruang lab IPA. Hasil cetak ini diberikan kepada guru ya. Boleh format PDF atau di kertas, asal diserahkan ke gurunya. Dan ini dilampirkan di administrasi perangkat pembelajaran guru tersebut. Ini informasi beliau, jadi didapat dari aplikasi ini. Kemudian informasi jadwal per kelas. Jadi ini diberikan ke wali kelas nanti. Misalkan saya mengajar 10 PW. Nah, Haji Adam Jordan kan mengajar jam pertama ada di sini pelajaran IPA di ruang lab IPA. Kemudian BK, kemudian agama, bahasa Inggris, tapi belum dikasih ruangan. Tidak apa-apa. Yang penting intinya bahwa jadwal pelajaran ini bisa dicetak dan diberikan kepada setiap wali kelas untuk diserahkan ke siswa-siswanya sebagai jadwal pelajaran. Ditandatangan oleh wali kelas dan ditandatangan oleh kepala sekolah. Nah, ini peta ruang juga yang sudah saya jelaskan tadi. Terlihat jam ke-1, jam kedua, jam ketiga, kelas apa, itu di ruang mana. Ini ruangannya, kebetulan ada 49 ruang tadi.
Dan yang terakhir adalah ini kita pilih jam keberapa sampai jam ke-12. Guru siapa saja yang mengajar. Jam pertama ini kelasnya, ini guru-gurunya. Pak Haji Adam Jordan tadi di kelas 10 PW jam pertama sampai jam ketiga ya. Tuh Pak Haji Adam Jordan kedua, ketiga tuh. Yang lain berubah. Pak Haji Adam Jordan itu sampai jam ketiga di kelas 10 PW. Jam keempat sudah ganti ya. Tuh Ibu Oki Lukman untuk BK. Jadi seperti itu ya jadwal yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi tambahan khususnya untuk bagian kurikulum di setiap sekolah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan sharing lah. Karena saya yakin semua sekolah sudah biasa untuk dibuat jadwal pelajaran. Tapi kalau saya hanya memberikan sharing aja, ada aplikasi seperti ini yang sederhana dan sampai saat ini digunakan, yang mudah-mudahan menjadi perbandingan dengan yang lain. Kalaupun ada yang bisa menambahkan, tinggal tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan ada yang lebih bagus untuk ditambahkan, kita sharing saja. Silahkan ditulis di linknya di komentar, nanti saya akan pelajari dan mudah-mudahan bisa mengembangkan aplikasi yang berbasis Excel ini ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di aplikasi yang lain. Mudah-mudahan masih ada yang bisa saya share dan bermanfaat bagi semua. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.